Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Selamat perayaan Yom Kippur, ya. Selamat perayaan Yom Kippur 5785. Hari ini tepat tanggal 10 Tisri, ya, 10 Tisri 5785. Ya, atas anugerah Bapak Yahweh kita sudah sampai di masa ini dan kita akan membahas mengenai Yom Kippur, yaitu perayaan pendamaian. 10 Tisri 5785 dan untuk tahun Gregoriannya kita masih berada di dalam tahun 2024. Dan saya beri judul yaitu selama 40 tahun tidak pernah menjadi putih. Ya, selama 40 tahun tidak pernah menjadi putih. Kira-kira apa yang tidak pernah menjadi putih? Menurut saudara apa? Talinya, tali Tali kimisinya. kirmisinya. Ya, nanti kita akan lihat ya. Saya yakin hanya sedikit yang paham mengenai hal ini. Kita akan bahas ya. Kira-kira saudara bisa memastikan enggak kok bisa tahu 40 tahun tidak pernah menjadi putih ditemukan di mana? Saya baru saja mendengarkan renungan materi khotbahnya Pak Roy yang tentang epoksi naga. Ada sempat dibahas itu pas awal tahun. Oke, ya tepatnya ada di mana? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Oke, nanti kita akan sampai di sana ya. Oke, terima kasih Brother Prisco. Ya, kita Ya, akan masuk. Jadi untuk mendapatkan pemahaman akan Dafar Elohim, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang Yeshua HaMashiach. Ya, sebagai pengenap segala sesuatu. Ini penting sekali. Karena kaya raya yang di kekayaan yang sangat luar biasa, kedalaman yang dahsyat, dimensi yang luar biasa, yang Bapak yang berikan melalui akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, ya, punya kekayaan yang super dahsyat, yang luar biasa. Di luar itu miskin, ya, dan kita harus wajib ingat bahwa di tangan saudara dan saya ada Tanak dan Britadasa, ada perjanjian lama, perjanjian baru, itu istilah lama, ya, istilah luar sana, dan di sana ada ayat-ayat yang lengkap yang menyatakan dari sejak penciptaan Syamayim sampai di Yerusalem yang baru. Tinggal minta pimpinan Roh Yahweh Elohim untuk menempatkan ayat-ayat itu di posisi yang tepat seperti permainan puzzle, ya, sehingga kita bisa melihat karya ajaib Bapa Yahweh yang dahsyat, yang luar biasa. Dan untuk memahami Dafar Elohim dengan akar pola Ibrani yang benar, kita harus mengenal 22 huruf Ibrani, dan juga di dalamnya ada piktograf tiap-tiap huruf, ada gambar huruf bergambar, ya, juga jumlahnya 22, dan juga ada angka gematria, ya, dan ini merupakan satu kesatuan yang luar biasa. Prinsip nubuat adalah pola, juga kita harus pahami. Prophecy is a pattern, ini sangat penting. Dan pola waktu satuan Bapak Yahweh adalah Zayin, angka 7, ya, hurufnya Zayin. Dan Israel adalah Elohimnya Elohim Yahweh untuk kita semua dapat memahami, ya, pergerakan waktu daripada Elohim Yahweh di zaman-zaman ini. Kita akan masuk yaitu mengenai pembahasan selama 40 tahun tidak pernah menjadi putih, yaitu dalam Yom Kippur 10 Tisri 5785. Wajib saudara pahami yaitu pengajaran mengenai rahasia kedahsyatan 7 hari raya. Ya, ini saya berikan sangat pesah. Jadi saudara yang belum mendengar silakan mendengar, ya, atau mengulanginya karena ini penting sekali, ya. Kita bahas Dafar Elohim ini integrated, ya, integrated satu sama lain. Jadi saudara harus dengarkan
Sehingga saudara dapat pemahaman yang sangat lengkap, karena ada hal-hal yang saya sampaikan hari ini hanya poin-poinnya saja, tetapi sebetulnya saya sudah sampaikan di dalam pengajaran Pesah 2024 seri yang kelima, yaitu rahasia kedahsyatan 7 hari raya. Jadi saudara wajib menggalinya kembali, ya. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, kita tahu bahwa Bapak Yahweh itu Maha Tahu, yang itu luar biasa. Bapak Yahweh tahu sebelumnya, ya, mengapa diadakannya 7 hari raya dengan kode-kode yang ajaib, saya bilang, ya, yang luar biasa. Itu karena Elohim Yahweh itu sudah tahu sebelumnya. Dan kita bisa baca ayatnya terlebih dahulu, yaitu di dalam 1 Kepa atau 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 20. Silakan Brother Reno. 1 Kepa atau 1 Petrus ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Hamasia, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Iya, terima kasih. Saya pakai LAI karena bahasanya dalam ayat ini lebih luas, ya. Jadi saya akan memberikan sedikit perubahan karena kita tidak lagi menggunakan kata Kristus, tapi kita menggunakan kata Masiah. Ya, jadi saya akan ganti. Ya, jadi saya sudah ganti, yaitu darah Masiah yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20 dikatakan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa Elohim Yahweh itu sudah tahu sebelumnya. Sudah tahu sebelumnya akan ada pengorbanan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi sudah tahu sebelum dunia dijadikan, saudara. Ya, menurut akal manusia sulit untuk diterima. Bagaimana? Tapi tidak usah bingung karena Bapak Yahweh adalah Elohim yang maha kuasa, yang dahsyat. Dia tidak dibatasi waktu, saudara. Tapi dia menguasai waktu. Jadi mudah buat Elohim Yahweh. Memang untuk manusia sulit. Tapi inilah kenyataannya, bahwa sebetulnya perayaan 7 hari raya ini desainnya itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Bapak Yahweh tidak menentukan, tapi Bapak Yahweh sudah bisa melihat ke depan. Ya, jadi beda. Bapak Yahweh tidak menentukan, tapi dia sudah bisa melihat jauh ke depan. Itulah kekuatan Elohim Yahweh yang saudara dan saya sembah, yang luar biasa. Ya, jadi 7 hari raya itu sudah didesain, sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, kita akan melihat mengenai ayat yang menyatakan, yaitu perayaan Yom Kippur atau perayaan pendamaian di Atonement Day, yaitu di dalam Imamat pasal 23 ayat 26 sampai 32. Silakan Brother Henok untuk bisa membacanya terlebih dahulu. Terima kasih. Imamat 23 ayat 26. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, 27. Demikian pula pada tanggal 10 pada bulan ke-7, itulah hari pendamaian. Haruslah itu menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. 28. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, sebab itulah hari untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Yahweh Elohimmu. 29.
Sebab setiap orang yang tidak merendahkan dirinya pada hari itu, ia harus dilenyapkan dari bangsanya. 30. Setiap orang yang melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, aku akan melenyapkannya dari tengah-tengah bangsanya. 31. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Ini adalah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu turun-temurun di seluruh tempat tinggalmu. 32. Itulah Sabat perhentian bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu pada tanggal 9 bulan itu pada petang hari. Dari petang hingga petang, kamu harus merayakan Sabatmu. Ya, terima kasih. Jadi ayat-ayatnya untuk perayaan Yom Kippur itu adalah di dalam Imamat 23 ayat 26 sampai 32. Ya. Dan ini ketetapannya. Pengenapannya adalah di dalam, saudara tahu dan kita sudah tahu, yaitu di dalam Yeshua. Nah, 7 hari raya yang ditetapkan Bapa Yahweh, ya, yang pertama adalah Pesah, 14 Nisan, roti tak beragi, 15 Nisan, kemudian buah sulung, Shavuot, yang keempat, yang kelima, Rosh Hashanah, kita sudah lakukan 10 hari yang lalu, 1 Tisri, ya, yaitu peniupan Nafiri atau Yom Teruah. Itulah perayaan Nafiri, ya, dan disitulah tahun barunya. Kemudian yang keenam, kita sekarang yang di nomor 6, yaitu pendamaian, bukan perdamaian ya, pendamaian, didamaikan, pendamaian. Yaitu pada saat tanggal 10 Tisri, dan yang terakhir nanti 5 hari lagi, yaitu pada saat hari Rabu sore, kalau dihitung dari hari ini, yaitu perayaan Sukkot atau Pondok Daun. Nah, kita sekarang berada di yang nomor 6, ya, yang nomor 6. Jadi inilah 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Hari raya pendamaian itu berarti didamaikan. Didamaikan dengan siapa? Yaitu didamaikan dengan Elohim Yahweh. Mengapa didamaikan? Didamaikan itu berarti sebelumnya belum ada, ya, belum ada damai, ya, belum ada kesepakatan damai, perseteruan. Ya, karena apa? Karena pilihan manusia, yaitu manusia memilih untuk memberontak terhadap firman Elohim Yahweh. Diwakili oleh siapa? Diwakili oleh Adam dan Hawa. Ya, diwakili. Dan semuanya kena impact-nya. Saudara dan saya kena impact-nya, karena itu diperlukan hari raya pendamaian, supaya didamaikan. Ya, supaya didamaikan dengan Elohim Yahweh. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21. Silakan Brother Reno. 2 Korintus 5 ayat 20. Selanjutnya, kamilah utusan-utusan demi Hamasyiah. Sekiranya mungkin Elohim menasihati melalui kami meminta demi Hamasyiah, hendaklah kamu didamaikan dengan Elohim. 21. Sebab dia yang tidak mengenal dosa, demi kita seolah dia telah berbuat dosa, supaya kita dapat menjadi yang benar bagi Elohim di dalam Dia. Iya, terima kasih. Jadi supaya kita benar di hadapan Elohim Yahweh, maka harus ada yang mewakili saudara dan saya. Dan yang mewakili itu tidak boleh ada dosa. Tidak boleh ada dosa. Ya. Dan ayat ini menuliskan, yaitu Yeshua HaMashiach. Dia yang tidak mengenal dosa, demi kita seolah dia telah berbuat dosa. Saya bisa lihat, jadi Yeshua tidak ada dosa sama sekali. Dan kita harus didamaikan. Kalau nggak didamaikan, berseteru terus, masalahnya adalah Syamayim itu miliknya siapa? Ya kan? Syamayim itu miliknya Bapak Yahweh. Mana mungkin musuhnya Bapak Yahweh masuk di rumahnya Bapak Yahweh untuk selama-lamanya? Yo, tidak mungkin, ya kan?
Ya jelas pasti harus didamaikan supaya saudara dan saya diterima di rumah Bapak Yahweh. Karena itu perlunya didamaikan. Ya, didamaikan. Ini penting sekali. Ya kalau orang nggak mau didamaikan, ya tetap statusnya adalah perseteruan atau permusuhan dengan Elohim Yahweh. Ya, dan jangan pernah mimpi untuk bisa masuk di tempatnya Elohim Yahweh. Ya, pasti akan masuk di pintu satunya, ya toh, pintu lautan api. Itu sudah sangat-sangat jelas sekali. Ya, jadi harus melalui pintu. Pintunya siapa? Yeshua HaMashiach. Ya, pintunya Yeshua HaMashiach. Jadi perlu, ya, pemahaman ini sangat-sangat perlu, dan ini yang akan membentuk iman, ya, fokus siapa yang disembah. Ya, siapa yang disembah oleh manusia itu. Kalau saudara dan saya, kita sudah milih, ya, kita harus pilih, dan kita milih Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, itu yang benar, ya. Yang lainnya ya saudara bisa nilai sendiri. Kalau cuma ini yang benar, berarti yang lainnya palsu, begitu saja. Ya, puji Bapa Yahweh. Saya mau tanya, apakah saudara pernah tahu kata ini? Kaparot. Siapa yang pernah tahu? Belum, Pak. Cuma pernah dengar, Pak, cuma nggak ngerti apa itu. Nggak tahu. Ritual ayam. Kakak tua ya, Pak? Kakak tua bukan. Jangan diambil parotnya. Ya, kalau parot mah kakak tua, tapi nggak ada hubungannya dengan kakak tua. Juga jangan disebutkan salah ya, keparat gitu ya, itu lebih salah lagi, keparat itu namanya, bukan, lain ya. Jadi bukan itu, tapi kaparot. Sama dengan kipur ya, Pak? Kaparot ya, ini Denda ya, Pak, denda. mirip ya. Ayo ketemu Pak Koy. Tunggu dulu, saya akan berikan informasinya lebih detail. Mohon maaf, sabar sedikit. Iya Pak. Iya, jadi sebelumnya kita akan melihat penjelasan ringkas mengenai kaparot. Apa itu kaparot? Dan kaparot ini munculnya pada saat Kippur, yaitu Yom Kippur. Ya, jadi pada saat Yom Kippur, hanya perayaan Yom Kippur inilah ada peristiwa kaparot. Ya, di 6 hari raya yang lainnya tidak ada yang namanya kaparot. Inilah yang disebut sebagai kaparot. Yom Kippur is the most important day in the Jewish calendar and one that chickens find most foul. Just before the fast, it's they who must take on the sins of Orthodox Jews. With throats cut, they slowly expire in a bucket while their killers pray. We're trying to transfer all your sins. That really, when a person does a sin, you have to be killed. But God in His mercy says you can be spared. So we try to transfer the sins from you onto the chicken. The chicken gets killed. The dead chickens are later given to charity. The rites frowned upon by many more mainstream Jews, but practitioners take their tradition seriously. As chickens panic, activity elsewhere ceases. For 24 hours, shops and businesses are shuttered, buses and trains stop running, and virtually no one drives. Military security is tight, the Palestinian lands are sealed off. On this day in 73, Arabs killed thousands of Israelis in a surprise attack. Israel won't be caught off guard again. Jadi saya bisa lihat peristiwa kaparot. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Suaranya jelas ya. Jelas. Nah, apa yang dikatakan oleh orang muda tadi yang pakai Transfer keyboard? Transfer dosa, Pak. Transfer dosa. Jadi kaparot mereka lakukan hari ini untuk mentransfer dosa mereka dari manusia ke ayam. Ayamnya diputer-puter begitu. Ya. Habis gitu ayamnya didonationkan. Ayamnya pusing.
Harus putih ayamnya, harus putih, nggak boleh belang, nggak boleh hitam. Ya, harus putih, harus kosher, puter-puter gitu. Ya, itu peristiwa kaparot. Em, Pecinta tispe Baaf melakukan kaparot tidak begitu? Pasti. Oh ya, wow, luar biasa ya. Pecinta tispe Baaf. Bisa Baaf melakukan Oh, itu. oh, Bilang maaf. sorry Pak. Maaf, bukan. Sorry, bukan yang itu. Saya salah paham. Sorry ya. Pencinta tispe Baaf yang di ini, di negaranya tempe goreng, Kalau melakukan, di Indonesia enggak. seharusnya ngelakuin enggak? Karena kan mereka memegang tispe Baaf. Jadi seharusnya ambil ayam putih, begitu juga, begitu. Iya kan? Mestinya. Well, biarkan saja. Tapi kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat apa yang kita pelajari. Mereka mengatakan sendiri loh, supaya dosanya transfer ke ayam. Dan kemudian ayamnya didonasikan. Wih, enak banget ya. Berbuat dosa, transfer ke ayam. Ya, karena ayam murah. Gitu. Kalau domba kan mahal. Lembu, sapi, kambing mahal. Jadi mereka bikin konsep transfer dosa lewat ayam. Ya, oke, kita akan lanjut. Mereka sendiri, Pak. Kenapa? Itu konsep mereka sendiri ya, mengubah domba jadi ayam gitu ya. Nah, itu dia. Ya, tapi dilakukan setiap Yom Kippur. Selalu pada saat Yom Kippur di dalam masa 10 hari sejak dari hari raya Nafiri, ya, trompet, Rosh Hashanah, sampai 10 Tisri. Mereka bisa melakukan itu. Mereka membaca kalau tidak salah dari kitab Yesaya, dan kemudian ayamnya diperputarkan. Begitu. Ya kan? Nah, dapat double blessing nanti kalau ada yang chop, begitu. Saat Keluarin kotoran ya Pak. double blessing. Iya, Pak. Itu yang mau saya bilang tadi Pak, kalau pup aja tuh. Terus Nah, itu ayamnya kan, terus ya. ayamnya didonasikan Pak. Nanti Nah, transfer spirit lagi sekali Pak ke orang yang makannya nanti. nah itu dia di donation kan. Jadi ditransfer dosanya ke ayam. Kalau dosa saudara dan saya ditransfer ke mana? Yeshua Hamashiach. Yesua. Ya, dosa kita ditransfer ke Yeshua. Yeshua transfer ke mana? Ke Satan Pak. Ya, Yeshua transfer ke Satan. Itu yang benar, bukan ke ayam. Ya, oke. Puji Bapak ya. Iya, itu adalah peristiwa kaparot. Ya, jadi adalah peristiwa yang mereka lakukan. Ya, kalau saudara kepingin tahu akarnya di mana, saudara bisa cek di website ini. Dia tuliskan bahwa ya dilakukannya itu karena mengikuti rabai yang Talmudik, ya, yang Talmud. Ya, ya, jadi untuk lebih mudahnya, lebih meriah, dan juga lebih mendatangkan keuangan yang luar biasa pakai ayam putih daripada pakai domba. Itu ayam potong yang di kita ayam negeri itu kan, yang disuntik cepat besar. Iya, saya nggak tahu jenisnya. Pokoknya yang penting dia minta putih, begitu, ya. Jadi supaya putih, ya transfer. Putihnya transfer ke manusia, ya, hitamnya transfer ke ayam. Ayamnya dipotong, didonationkan. Kemudian dimakan sama manusia lainnya, akhirnya transfer dosanya muter terus, nggak selesai-selesai. Itulah kaparot. Ya, jadi yang pecinta tisbe Baaf, ya mestinya juga karena cinta tisbe Baaf juga melakukan hal yang sama mestinya, ya, mestinya. Ya,
kita akan melihat apa yang terjadi di dalam peristiwa Yom Kippur. Apa yang terjadi? Selain itu ada di dalam Imamat 23, ternyata peristiwa Yom Kippur ini dijelaskan di dalam Imamat 16. Ya, Imamat 16. Silakan Brother Enoch bisa membaca untuk kita semua. Saya tidak cantumkan. Bisa dibaca semuanya Imamat 16 untuk memberikan pengertian bagaimana prosesinya, ya, proses-prosesnya dalam saat peristiwa Yom Kippur itu terjadi. Silakan Brother Enoch. Imamat 16 ayat 1. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe setelah kematian kedua anak Harun, ketika mereka mendekat ke hadirat Yahweh dan mereka mati. 2. Dan berkatalah Yahweh kepada Moshe, berbicaralah kepada Harun saudaramu, dan biarlah dia masuk ke ruang kudus di bagian dalam dari tabir, di depan tutup pendamaian yang di atas tabut itu, tidak pada sembarang waktu, agar ia tidak mati, sebab aku akan tampak dalam awan di atas tutup pendamaian itu. 3. Dengan cara seperti inilah Harun masuk ke tempat kudus itu, dengan seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. 4. Ia harus mengenakan baju panjang lenan kekudusan, dan celana lenan haruslah selalu ada pada tubuhnya, dan dia harus mengikat pinggang dengan sabuk lenan, dan dia harus berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kekudusan. Dan dia harus memandikan tubuhnya dengan air, lalu mengenakan semuanya. 5. Dan dari umat Israel, ia harus membawa 2 ekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. 6. Dan Harun harus mempersembahkan lembu jantan persembahan penghapus dosa yang untuk dirinya sendiri, dan dia harus mengadakan penebusan bagi dirinya sendiri dan bagi seluruh keluarganya. 7. Dan dia harus mengambil 2 ekor kambing itu dan menempatkannya di hadapan Yahweh di pintu kemah pertemuan. 8. Dan Harun harus membuang undi atas kedua kambing itu, 1 undi bagi Yahweh dan 1 undi lagi untuk Azazel. 9. Dan Harun harus mempersembahkan kambing yang atasnya undi telah naik bagi Yahweh, dan harus mengolahnya sebagai persembahan penghapus dosa. 10. Tetapi kambing yang atasnya undi telah naik untuk Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Yahweh untuk mengadakan penebusan dengannya, dengan menghalaunya pergi ke padang gurun sebagai Azazel. 11. Dan Harun harus mempersembahkan lembu jantan persembahan penghapus dosa yang bagi dirinya, dan dia harus mengadakan penebusan bagi dirinya dan bagi seluruh keluarganya, dan dia harus menyembelih lembu jantan persembahan penghapus dosa yang bagi dirinya itu. 12. Dan dia harus mengambil pedupaan yang penuh dengan bara api dari atas mezbah itu dari hadapan Yahweh, juga segenggam penuh dupa wewangian halus di telapak tangannya, dan dia harus membawa masuk ke dalam bagian dalam dari tabir. 13. Dan dia harus menata dupa di atas bara api itu di hadapan Yahweh, dan asap dupa itu menyelimuti tutup pendamaian yang ada di atas kesaksian itu, maka dia tidak akan mati. 14. Dan dia harus mengambil dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke bagian depan tutup pendamaian ke arah sebelah timur. Dan ke bagian depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan dari darah itu dengan jarinya sebanyak 7 kali. 15. Dan dia harus menyembelih kambing persembahan penghapus dosa yang bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke bagian dalam dari tabir. Dan dia harus mengolah darahnya seperti terhadap darah lembu jantan muda yang telah dia olah, dan dia harus memercikannya pada tutup pendamaian dan ke bagian depan tutup pendamaian itu. 16. Dan dia harus mengadakan penebusan atas tempat kudus itu karena kenajisan-kenajisan Bani Israel,
dan karena pelanggaran-pelanggaran mereka sehubungan dengan seluruh dosa mereka. Dan demikianlah harus dia lakukan terhadap kemah pertemuan yang berdiam bersama mereka di tengah kenajisan-kenajisan mereka. 17. Dan setiap orang tidak boleh ada dalam kemah pertemuan saat ia masuk untuk mengadakan penebusan di ruang kudus hingga dia keluar, dan untuk mengadakan penebusan demi dirinya, dan demi seisi rumahnya, dan demi seluruh jemaat Israel. 18. Dan dia harus pergi keluar ke mezbah yang di hadapan Yahweh dan mengadakan penebusan baginya. Dan dia harus mengambil dari darah lembu jantan dan dari darah kambing itu dan mengoleskan pada tanduk-tanduk sekeliling mezbah. 19. Dan dia harus memercikkan atasnya dari darah itu dengan jarinya 7 kali dan menahirkannya dan menguduskannya dari kenajisan Bani Israel. 20. Ketika dia selesai mengadakan penebusan terhadap ruang kudus dan kemah pertemuan dan mezbah, maka dia harus mempersembahkan kambing yang hidup. 21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing yang hidup itu dan mengakui di atasnya segala kesalahan Bani Israel dan semua pelanggaran mereka dalam segala dosa mereka. Dan dia menaruh mereka di atas kepala kambing itu, dan dia harus menghalaunya pergi ke padang gurun melalui tangan orang yang disiap. 22. Dan kambing itu harus menanggung segala kesalahan mereka di tanah yang lengang, dan dia harus menghalau kambing itu pergi ke padang gurun. 23. Dan Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan, dan dia harus menanggalkan baju-baju lenan yang telah dia kenakan ketika dia masuk ke ruang kudus, dan dia harus meletakkannya di sana. 24. Dan dia harus memandikan tubuhnya dengan air di tempat kudus, dan harus mengenakan pakaiannya, dan harus keluar dan mengolah persembahan bakarannya dan persembahan bakaran bangsa itu, dan harus mengadakan penebusan demi dia dan demi bangsa itu. 25. Dan dia harus membakar lemak persembahan penghapus dosa pada mezbah. 26. Dan dia yang menghalau kambing untuk Azazel itu harus mencuci pakaiannya dan memandikan tubuhnya dengan air. Dan setelah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan. 27. Dan lembu jantan persembahan penghapus dosa dan kambing persembahan penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan penebusan di ruang kudus, seseorang harus mengangkutnya keluar dari perkemahan. Dan mereka harus membakar kulitnya dan dagingnya dan kotorannya dengan api. 28. Dan orang yang membakarnya harus mencuci pakaiannya dan memandikan tubuhnya dengan air, dan setelah itu ia boleh masuk ke perkemahan. 29. Dan bagimu hal ini harus menjadi suatu ketetapan selamanya. Pada bulan ke-7, pada hari ke-10 dalam bulan itu, kamu harus merendahkan jiwamu, dan kamu tidak boleh melakukan segala pekerjaan, baik penduduk asli maupun pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. 30. Karena pada hari itu ia harus mengadakan penebusan bagimu untuk menahirkan kamu dari segala dosamu. Kamu harus menjadi tahir di hadapan Yahweh. 31. Itulah sabat perhentian bagimu, dan kamu harus merendahkan jiwamu, suatu ketetapan selamanya. 32. Dan imam yang akan dia urapi dan yang akan dia lantik kemampuan tangannya untuk bertindak sebagai imam ganti ayahnya harus mengadakan penebusan dan mengenakan baju lenan, baju kekudusan. 33. Dan dia harus mengadakan penebusan bagi ruang maha kudus dan bagi kemah pertemuan. Bahkan bagi mezbah dia harus mengadakan penebusan. Dan dia harus mengadakan penebusan atas para imam dan atas setiap orang dalam jemaat itu. 34. Dan inilah yang menjadi suatu ketetapan selamanya bagimu untuk mengadakan penebusan atas Bani Israel dari segala dosa mereka sekali dalam setahun. Dan dia melakukan seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Moshe. Ya, haleluya, terima kasih. Jadi sudah lihat di dalam Imamat 16 ini adalah cara saat mereka melakukan perayaan Yom Kippur.
Ya, secara singkat memang ada banyak korban dan kemudian yang spesifiknya di situ ada harus disediakan 2 kambing dan kemudian dibuang undi dan kemudian imam besar, Imam Harun saat itu harus meletakkan tangannya di atas salah satu kambing dan kemudian dia harus mengucapkan semua dosa-dosa Israel, bangsa Israel, ditransfer ke kambing dan kambing itu dikasih benang kirmisi yang warnanya merah dan dilepas, ya, dilepas di padang gurun sehingga mati di sana untuk menanggung dosa seluruh Israel. Ya, itu kisahnya demikian. Nah, di ayat yang kedua dikatakan bahwa ya di bagian dalam dari tabir di depan tutup perdamaian di atas tabut itu dan tidak pada sembarang waktu agar ia tidak mati. Jadi perayaan ini hanya 1 tahun 1 kali di mana imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ya, atau ruang kudus yang di mana ada tutup perdamaian dan itulah yang disebut yang apa itu namanya benda itu adalah tabut perjanjian. Jadi ruang kudus bagian tabut perjanjian adalah ruang Maha Kudus itu maksudnya. Ya, dan dia memercikkan darah domba di sana. Ya, nah, dari sini kita bisa melihat bahwa 1 tahun 1 kali, hanya 1 tahun 1 kali loh. Ya, itu imam besar, hanya imam besar, nggak boleh imam yang lainnya. Hanya imam besar ya yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ya, yang lainnya tidak boleh masuk. Jadi hanya 1 tahun 1 kali. Dan inilah merupakan perayaan ya pendamaian, ya, perayaan pendamaian, yaitu pada saat tanggal 10 Lihat belum ngomong mulu. ya, pada saat tanggal 10 bulan 7, yaitu bulan Tisri, bukan bulan Juli ya, bulan 7-nya Israel, jadi bulan Tisri, ya. Ya, jadi ini penjelasannya dari Imamat 16 dan Imamat 20-23. Ya, jadi betul-betul saudara paham. Hanya 1 tahun 1 kali dan hanya imam besar yang boleh masuk. Imam-imam lainnya tidak boleh masuk. Ya, jadi dihubungkan dengan Imamat 23 sangat jelas ayat 27 dikatakan demikian pula tanggal 10 ya, tanggal 10 dan bulan ke-7 bulan Tisri, itulah hari pendamaian ya. Jadi caranya sudah dijelaskan sebelumnya di Fatsal 16. Ya, tapi penetapan tanggal dan bulannya itu ada di dalam Imamat 23. Ya, jadi saat itu mereka mengambil 2 kambing dan mereka buang undi. Kambing mana yang menjadi kambing hitam. Bukan karena warnanya hitam, tetapi maksudnya adalah scapegoat. Scapegoat. Dikambing hitamkan. Yang dibuat salah. Begitu loh maksudnya. Nah, bahasa Ibraninya itu Azazel. Ya, jadi Azazel. Jadi itulah scapegoat. Ya, mungkin juga warna kambingnya harus hitam juga. Ya, tapi maksudnya adalah kambing hitam ini adalah scapegoat. Jadi kambing yang dibuat menanggung dosa, yang disalahkan. Ya. Itulah yang cara mereka. Dan kambing itu dikasih kirmisi ya, seperti yang saya jelaskan di atas, harus membawa dosa seluruh bangsa. Ya, seluruh bangsa. Ya. Jadi dosa seluruh bangsa Israel ditanggungkan ke kambing hitam ini, ya, ke scapegoat ini, Azazel, ya, dan kemudian dilepas, ya mati di sana, dan kemudian penjelasannya, ya, yaitu kirmisi yang menjadi putih,
Ya, kirmisi yang menjadi putih karena kirmisinya merah. Itu ada di dalam Yesaya 1 ayat 18. Silakan Brother Reno. Yesaya 1 ayat 18. Datanglah sekarang dan marilah kita berperkara. Yahweh berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih bagaikan salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih bagaikan bulu domba. Iya, terima kasih. Ini suatu mujizat, saudara. Ya, suatu mujizat. Jadi pada saat kambing itu mati, maka benang kirmisi yang diikatkan di kambing itu menjadi putih. Ya, menjadi langsung berubah jadi putih. Dan itu merupakan tanda. Itu merupakan tanda bahwa Bapa Yahweh mengampuni Bani Israel. Itu tandanya ada di sana. Jadi dengan berubahnya warna dari merah ke putih, ya, itu merupakan tanda bahwa Bani Israel diampuni. Ya, diampuni. Dan imam besar setelah memercikkan darahnya di tabut perjanjian, ya, dan kemudian dia keluar, dan dia menyatakan dosa Israel diampuni. Wah, itu satu peristiwa yang besar, saudara. Mereka bersorak-sorai. Apa akibatnya kalau dosa mereka diampuni pada tahun itu? Apa yang menjadi akibatnya? Yang menjadi akibatnya adalah Tahun depan bikin dosa lagi, Pak. oh, bukan itu. Kambingnya mati ya, Pak? Iya, akibatnya untuk Israel. Berkat mereka, Pak. Apa yang berkenan. Turun dalam tahun itu. Saudara bisa lihat. Jadi berkat Bapa ya. Jadi di tahun itu, pada saat imam besar proklaim, menyatakan dosamu diampuni Israel oleh Elohim Yahweh. Wah, mereka bersuka cita, mereka sorak-sorai. Ya, karena apa? Karena ke depannya blessing-nya Bapak Yahweh turun. Bapak Yahweh blessing-nya turun. Ya. Jadi tandanya apa? Tanda fisiknya adalah kain, bukan kain, mohon maaf. Benang kirmisi yang ada di kambing itu berubah menjadi putih. Ya. Ini ajaib. Ajaib. Nah, itu ayatnya ada di Yesaya tadi, Yesaya berapa? 1:18 ya. Ya, itu keajaiban. Ya, begitu kambingnya mati, kain kirmisnya berubah. Luar biasa ya. Luar biasa. Apa tandanya kalau Israel tidak diampuni tahun itu? Apa tandanya? Benang kirmisinya tidak berubah jadi putih, Pak. Jadi putih, Pak. Ya, itu memang tidak berubah. Tapi ada satu tanda yang lebih mencolok lagi. Apa tandanya? Kutuk ya, Pak? Bukan. Bukan. Kambingnya, Apa? Pak, kambingnya. Kenapa? Kambingnya ya, Pak. Bukan. Bukan. Tandanya, ya, ada yang mau coba jawab? Apa tandanya kalau sampai misalnya, kan dia lakukan setiap tahun kan ya? Setiap tahun kan lakukan. Apa tandanya pada satu kali tiba-tiba dosa Israel tidak diampuni? Misalnya seperti Panennya imamnya mati. satu-satu. Sister Elizabeth dulu. Mereka mungkin tidak panennya nggak baik gitu, Pak. Itu akibatnya. Itu akibatnya. Sister Vivi? Imamnya mati. Iya, imamnya mati. Imamnya saat ngadep tabut perjanjian mati di mana? Di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus mati. Pertanyaannya siapa yang boleh ngambil? Imam di bawahnya yang narik pakai tali, pakai rantai. Ditarik. Tidak boleh ada yang ambil. Tidak boleh ada yang masuk di dalam. Imamnya ditarik pakai tali, Pak.
Pasang tali Ya, itu baru ditarik. karena itu, jadi pada saat imam besar itu masuk di dalam ruang Maha Kudus, kakinya salah satu dikasih tali tampar yang gede, ya, dan kemudian kalau digoyang-goyang kok nggak ada reaksinya, wah mati ini, ya mati. Nah kalau masih ada reaksinya, ya masih bisa. Ada dua cara yang dilakukan, ya, untuk menyatakan bahwa imam besar yang ada di dalam ruang Maha Kudus itu hidup. Ada dua cara. Cara pertama pakai tali tampar. Saat ditarik dia goyang-goyang. Terasa kan? Ya kan? Kan terasa. Oh, ini masih hidup ini, ya, tapi masih belum selesai doanya. Ya, bersekutu dengan Elohim Yahweh belum selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya bagaimana? Untuk mengetahui imam besar itu hidup. Kasih Ya, dia pakai berjalan. giring-giring di kaki. Pakai giring-giring. Pakai kincringan. Pakai kincringan. Wah, saudara sudah banyak paham. Yaitu kayak lonceng. Loncengnya ada di mana? Loncengnya ada di efod. Di bagian bawah efod itu ada lonceng-lonceng. Bukan cuma satu. Ada banyak lonceng-lonceng yang dipasang kayak gemerincing begitu. Ya, Kerincing. giring-giring, giring-giring, Pak. Ya, karena satu lonceng kemudian dikombinasikan dengan apa? Dengan satu buah apa itu namanya? Iya, buah badam. Oh iya, buah badam. Buah badam. Jadi satu lonceng, satu buah badam, satu lonceng lagi, satu buah badam lagi. Dan itu saling, pada saat imam besarnya jalan, maka musiknya jalan. Kelincing, kelinding, kelinding, begitu, saudara. Ya, yang mirip kayak sapi, begitu, saudara. Tapi kalau sapi kan satu gede, begitu kan ya. Tapi ini kemerincing, kerincing, kalau sapi kan kelonteng-kelonteng, begitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk menandakan imam besarnya hidup. Ya. Nah, kalau dalam tahun itu imam besarnya, loh kok nggak ada bunyi kemerincing, ditarik kakinya nggak ada respon, wah mati nih, ditarik keluar kan, betul kan? Ya kan nggak mungkin ditinggal di dalam, lah membusuk saudara, ditarik keluar. Begitu ditarik keluar, saya mau tanya, siapa yang menyatakan Israel hari ini dosamu diampuni? Siapa yang menyatakan? Siapa yang mau menyatakan? Ada jabatan imam kedua ya, Pak? Imam, Pak. Nggak ada yang menyatakan imam besar wong cuma satu. Nggak ada yang namanya kalau pilot ada co-pilot, nggak ada imam besar tuh nggak ada. Ya, pilot ada co-pilot, ya pilotnya mati. Ini barusan ada pilot mati. Punyanya siapa itu? Punyanya Turkish Airlines. Barusan mati. Kemudian pesawatnya mendarat di, kalau tidak salah di JFK, Kennedy di mana? New York. Ya, siapa yang mengendarai? Ya co-pilot. Tapi imam besar nggak ada. Imam besar itu nggak ada. Wakil imam besar nggak ada. Presiden ada, wakil presiden. Gubernur ada, wakil gubernur. Maksudnya ini loh Pak, maksudnya kan ada yang bisa masuk ke ruang suci begitu, bukan ke ruang Maha Kudus cuma satu imam besar, tapi ada imam yang kedua begitu yang bisa masuk ke ruang suci yang menyalakan itu kan yang pegangin tali barangkali begitu Pak. Yang megangin tali itu harus di luar kemah pertemuan. Jadi di luar kemah kudus. Jadi kan enggak terlalu panjang itu. Jadi bisa ditarik. Tapi siapa yang pronounce? Yang menyatakan tahun ini Israel diampuni loh. Imam besarnya sudah mati. Siapa yang mau ngomong? Nggak ada wakil. Ya, akhirnya dalam tahun itu dosanya tidak diampuni. Dan itu pertanda tahun itu gagal panen. Ya, mungkin juga perang kalah. Saya bisa lihat. Dan kemudian malapetaka. Kemudian ya disaster terjadi. Ada banyak hal terjadi yang merugikan Israel. Karena apa? Kutuk. Karena dinyatakan tahun itu dia tidak tahir, dia tidak kudus. Dia tidak diampuni, dikuduskan.
untuk tahun itu. Jadi Israel tidak menerima berkatnya. Ya, jadi paham ya. Ya, jangan ada pikir, oh nanti ada wakilnya. Nggak ada wakil ya. Nggak ada wakil imam besar. Ya, kita mesti paham. Nah, penggenap perayaan Yom Kippur adalah siapa? Penggenap perayaan Yom Kippur. Penggenap perayaan Yeshua Hamashiach. Yeshua penggenapnya. Sudah bisa lihat? Yeshua ada penggenapnya. Apa hubungannya? Ya, dengan peristiwa Yom Kippur, 1 tahun sekali imam besar menghadap tabut perjanjian Elohim dengan Yeshua. Hubungannya ada di mana? Hubungannya itu ada di dalam Ibrani 9 ayat 7, 11, dan 12. Saya ambil pakai TB, LAI, bahasanya lebih enak, saudara. Silakan, Brother Eno. Ibrani 9 ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri, dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. 11. Tetapi Hamashiach telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. 12. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Iya, terima kasih. Jadi Ibrani menuliskan persamaan dan perbedaannya. Perbedaannya, kalau imam besar hanya 1 kali setahun. Di ayat 7 dikatakan, tetapi ke dalam kemah yang kedua. Itu maksudnya kemah bagian yang lebih dalam. Kemah yang bagian yang lebih dalam adalah ruang maha kudus. Sudah bisa lihat, imam besar saja yang masuk sekali setahun. Sudah bisa lihat, sedangkan Yeshua Hamashiach juga dikatakan ayat 11, tetapi Hamashiach telah datang sebagai imam besar. Sama-sama imam besarnya, saudara. Sudah bisa lihat? Jadi, peristiwa Yom Kippur ini penggenapnya adalah Yeshua. Karena dia adalah imam besar. Tetapi saat dia masuk ke dalam kemah, yang dimaksudkan adalah kemah yang lebih besar. Yaitu kemah apa? Kemah yang kekal. Yaitu Shamayim. Dia bawa itu bukan darah binatang, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan dia masuk 1 kali untuk selama-lamanya. Cukup 1 kali. Bisa lihat, kalau enggak ya Yesus kan bisa berulang kali mati, saudara. Kan enggak mungkin gitu ceritanya. Jadi sekali cukup untuk selama-lamanya. Ya, jadi inilah persamaan dan perbedaannya. Dan Yeshua Hamashiach adalah penggenap daripada peristiwa Yom Kippur. Ya, saya berikan gambar sebelah kanan di mana imam besar memercikkan darah. Kalau imam besar dunia, imam besarnya Israel, dia pakai darah binatang, ya. Sedangkan Yeshua sebagai imam besar, dia pakai darahnya sendiri. Saya bisa lihat, dia pakai darahnya sendiri. Nah, pertanyaannya, pada saat perayaan Yom Kippur, apakah Yeshua menumpahkan darahnya sendiri dan dipercikkan di atas tabut perjanjian? Jawabannya adalah Tidak. tidak. Mati di Tidak. ya. Pada saat 10 Tisri, Yeshua tidak meneteskan darahnya sendiri
di atas tabut perjanjian. Tapi prinsipnya harus sebagai pendamaian, dia harus meneteskan darahnya di atas tabut perjanjian, yaitu itu namanya mercy seat, ya, kotak apa itu tutup perdamaian, ya, tutup perdamaian yang di situ ada 2 kerub. Ya, kerub bukan model seperti yang saya ini ya. Saya sulit mengambil kerub yang sesungguhnya, itu sulit setengah mati untuk cari gambar itu. Ya, ada 2 kerub yang berhadap-hadapan dengan sayap yang dikembangkan. Tapi prinsipnya harus. Nah, kapan Yesua meneteskan darahnya di atas tabut perjanjian, di atas apa itu namanya, mercy seat, ya? Kapan itu terjadinya? Saya Pesak, Pak, pada saat Yesua mati di kayu salib. Saudara sudah tahu jawabannya, yaitu pada saat Pesah. Pada saat Pesah, Yesua mati di kayu salib, maka untuk memastikan kematiannya, ya, maka centurion itu memerintahkan prajurit bawahan untuk menghujamkan tombak di lambung Yesua. Ya, dan sebelum peristiwa itu terjadi sebuah peristiwa, yaitu gempa bumi. Dan tertulis di dalam Matius 25, terjadi retakan-retakan. Dan apa yang keluar dari lambung Yesua? Yang keluar dari lambung Yesua adalah air dan darah. Ya, air dan ini penting, saudara. Ini penting sekali. Air dan darah itu keluar. Kalau darah tok, nggak sampai ke bawah, saudara. Macet di tengah jadi kering. Tapi karena ada air, itu darah itu campur air mengalir terus ke bawah sekian meter, ternyata di situ disembunyikan tabut perjanjian. Dan disitulah diteteskan oleh Yesua, ya, dengan darahnya sendiri. Kalau peristiwa ini nggak terjadi, maka manusia-manusia yang beriman kepada Yesua tidak akan bangkit saat itu. Tidak akan bangkit. Karena peristiwa inilah, maka manusia-manusia itu, Abraham, Yosef, Yeremia, Yesaya, Daniel, dan semuanya yang percaya beriman kepada Yesus Masiah, mereka bangkit dan mereka masuk Samayim. Saya bisa lihat karena peristiwa inilah. Itu ada di Matius, ya. Matius mencatatnya. Jadi ini peristiwa sangat penting. Tapi prinsip ini sepertinya 2 sisi. Saya bisa lihat, yang satu Yom Kippur, yang satu Pesah. Ya, yang satu Yom Kippur, yang satu Pesah. Kita lagi di nomor 6, Yom Kippur, pemercikan darah. Tetapi Yesua juga menggenapinya saat Pesah. Saya bisa lihat, ya, mengapa kok bisa terjadi seperti ini? Ya, mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena Israel menolak Yesua. Iya, karena Israel menolak Yahweh. Ya. Jadi inilah alasannya, ya. Kenapa Yesua tidak melakukannya pada saat Yom Kippur, tetapi pada saat Pesah. Karena pada saat Pesah Israel menolak Yahweh. Saya bisa lihat, saudara jangan berpikir Israel yang sekarang ini menerima Yahweh. Enggak. Ya, karena sudah menolak Yesua, itu sama dengan menolak Yahweh. Betul kan? Yahweh, kalau kita lihat Yod-He, Waw-He, piktografnya apa? Lihat paku, lihat tangan. Itu ditolak. Betul kan? Berarti sampai hari ini, ya, sampai hari ini Israel menerima Yahweh tidak? Ya tidak. Saya bisa lihat, anugerah saja dia hanya dipakai.
Tapi untuk menerima Yahweh, oh tidak. Karena itu mereka tidak ngomong Yahweh, ngomongnya Hashem, Adonai. Kitabnya sih sama, tapi yang disembah mereka sudah tolak 2000 tahun yang lalu. Tapi sebagai umat yang telah ada perjanjian dengan Abraham, nah itu dia nggak bisa lepas. Jadi mereka akan mengalami banyak peristiwa, termasuk salah satunya yang paling besar, yang belum terjadi, yang sebentar lagi akan terjadi, yaitu peristiwa apa? Anti Hamasya. Anti Hamasya. 666. Disitulah Israel baru sadar. Tapi yang sadar hanya berapa? 144.000. Iya, 144.000. Sisanya binasa. Saya bisa lihat. Ya, ini karena mereka itu menolak Yahweh. Karena Yahweh dan Yeshua itu satu. Menolak Yeshua ya menolak Yahweh. Menolak Yahweh ya menolak Yeshua. Sama saja. Ya, nggak bisa dipisahkan. Oh, saya terima Yahweh menolak Yeshua. Ya, mana bisa gitu loh. Ya, jadi ini prinsip yang sangat penting. Sampai detik ini mereka tetap menolak Yahweh. Kalau mereka menerima Yahweh, berarti mereka menerima lihat paku, lihat tangan. Tapi kan mereka nggak mau. Betul kan? Sampai hari ini kan nggak mau mereka menerima Mesias yang dipaku. Gitu? Itu dia. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dengan peristiwa yang mirip, ya, yang mirip karena miripnya itu karena penetesan darah itu, saudara, ya, di atas tabut perjanjian itu, ya, tutup perdamaian, ya, yang di Nisan, di Pesah itu untuk segala bangsa. Yohanes 3:16, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang, setiap manusia yang beriman kepadanya tidak binasa. Seharusnya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bisa lihat? Ya. Jadi karena itu apa? Nah, kita kembali lagi nih, kisah daripada si kambing hitam nih ya. Ya, kisah kambing hitam ini kita kembali lagi. Jadi karena itu ya, peristiwa kambing hitam ini berlangsung sampai dengan kapan? Kambing hitam yang kemudian ada apa itu namanya, benang kirmisi, dan benang kirmisinya menjadi putih saat kambing hitamnya mati. Ini berlangsung sampai dengan tahun berikutnya. Sampai dengan kapan? 1 hari sebelum Sukkot, Tahun Pak. berikutnya kan itu tiap Ya, tahun. sampai dengan kematian Yeshua HaMashiach. Ya, sampai dengan kematian Yeshua HaMashiach. Siapa yang pernah mendengar mengenai Traktat Yoma? Pernah dengar? Traktat Yoma? Belum, Pak. Belum? Belum Oke. pernah. Ya, kita lihat ya, Traktat Yoma. Apa itu Traktat Yoma? Traktat Yoma itu, ini saya sudah langsung berikan translation-nya. Silakan Brother Enoch untuk baca langsung aja translation-nya. Apa itu Traktat Yoma? Traktat Yoma adalah traktat ke-6 dari Talmud yang membahas hukum yang mengatur perayaan Yom Kippur. Yom Kippur adalah hari raya Yahudi di mana orang Yahudi menebus dosa-dosa mereka dari tahun sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya, jadi Traktat Yoma ini khusus untuk mengatur perayaan Yom Kippur. Nah, kita kan lagi Yom Kippur nih sekarang ya. Jadi kita lihat Traktat Yoma. Dan dia ada di dalam Talmud. Jadi kita paham ya, ada di dalam Talmud. Ya, Talmud itu bukannya enggak valid loh saudara. Maksudnya ada, ya. Validnya itu maksudnya betul-betul tulisan ini ada, ya, ada, ya. Bukannya karangan, bukan fiction, ada. Nah, kita akan melihat Traktat Yoma bagian 39b. Apa bunyinya di sana? Traktat Yoma bagian 39b. Saya berikan bahasa Indonesianya langsung. Jadi ini pakai AI saudara ya.
terjemahannya ben cepat saudara. AI kan pinter-pinter sekarang, lebih pinter dari manusia. Ya. Oke, silakan Brother Enoch untuk membaca Traktat Yoma 39b bagian translation Indonesia. Silakan. Ya, Traktat Yoma ayat 39b. Para orang bijak mengajarkan, selama masa kepemimpinan Shimon Hatzadik, undian untuk Tuhan selalu muncul di tangan kanan imam besar setelah kematiannya. Hal itu hanya terjadi sesekali. Tetapi selama 40 tahun sebelum kehancuran bait suci kedua, undian untuk Tuhan sama sekali tidak muncul di tangan kanan imam besar. Demikian juga, sehelai bulu domba merah tua yang diikatkan pada kepala kambing yang dikirim ke Azazel tidak berubah menjadi putih, dan lampu paling barat dari kandil itu tidak terus menyala. Ya, kemudian lanjutkan dengan yang ini. Silakan. Dan pintu-pintu tempat suci terbuka dengan sendirinya sebagai tanda bahwa mereka akan segera dibuka oleh musuh, hingga Rabban Yohanan ben Zakkai memarahi mereka. Dia berkata kepada tempat suci, tempat suci, tempat suci, mengapa engkau menakut-nakuti dirimu sendiri dengan tanda-tanda ini? Aku tahu tentang kamu bahwa kamu pada akhirnya akan dihancurkan. Dan Zakaria, putra Ido, telah bernubuat tentang kamu. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api memakan habis pohon-pohon arasmu. Libanon adalah sebutan untuk bait suci. Iya, terima kasih. So, lihat. Dari Traktat Yoma 39b yang ada di dalam Talmud itu dijelaskan ya bahwa pada saat Yom Kippur itu undian tuh harus selalu diadakan, dan ya undian Elohim itu muncul di tangan kanan imam besar. Tetapi ada satu peristiwa di mana mereka menghitung selama 40 tahun sebelum kehancuran bait suci kedua, undian itu nggak pernah muncul di tangan kanannya imam. So bisa lihat. Dan kemudian benang kirmisi yang diikatkan di kambing yang jadi kambing hitam, Azazel, itu nggak pernah jadi putih, saudara. Nggak pernah jadi putih. Plus, belum selesai di situ. Plus, lampu kandil ini adalah lampu menorah. Tiap malam, saudara. Tiap malam, walaupun sudah dinyalain tiap harinya, sudah dikasih minyak yang cukup, tapi besok paginya itu mati. Dan ini terjadi selama 40 tahun sebelum kehancuran bait suci kedua. So bisa lihat. Bukan cuma itu saja. Jadi bukan cuma undinya tidak pernah muncul di tangan kanan, kemudian benang kirmisinya nggak pernah jadi putih. Tadi di atas kan saya jelaskan. Azazelnya mati, kambing hitamnya mati, kemudian benangnya jadi putih otomatis kan. Dan kemudian setelah itu imam besarnya ngomong, dosa Israel diampuni. Betul kan? Tadi di atas kan? Tapi benang yang merah itu, benang kirmisi merah itu, selama 40 tahun, selama 40 kali Yom Kippur, tidak pernah berubah warnanya menjadi putih. Sudah bisa lihat? Plus, tiap malam, ya besoknya diketahui bahwa pintu tempat suci itu buka sendirinya, saudara. Siapa sing buka, saudara? Sudah bisa lihat? Terbuka dengan sendirinya. Sepertinya itu memberikan kode. Ya, memberikan kode mengenai apa? Mengenai apa yang tertulis di dalam kitab Zakaria 11 ayat 1. Ya, Zakaria 11 ayat 1. Saya coba akan konfirmasi. Zakaria 11 ayat 1. ILT 3. Hai Lebanon,
bukalah pintu-pintumu, supaya api dapat melahap di antara pohon-pohon aras. So, bisa lihat, mereka lihat, ya, ada orang yang namanya Rabban Yohanan ben Zakkai melihat peristiwa itu. Dan mereka mengatakan, kenapa kok sampai tempat suci ini menakut-nakuti dirimu sendiri dengan tanda-tanda ini. Dan ini semua tertulis di dalam Zakaria 11 ayat 1. Kata Libanon itu sebetulnya merefer kepada bait suci itu sendiri, yaitu bait suci yang direnovasi oleh Herodes. Ya, dibangun oleh Nehemia, Ezra, Nehemia, karena dirontokkan oleh siapa itu namanya? Raja Nebukadnezar. Dipercantik oleh Raja Herodes. Ingat enggak, Yesua pernah mengatakan, satu batu pun tidak akan berdiri di tempat ini. Semuanya akan rata sampai hari ini. Betul kan? Saya bisa lihat. Nah, poinnya adalah selama 40 tahun, peristiwa-peristiwa ini terjadi sebelum kehancuran bait suci kedua. Nah, dari sini kita lihat, bait suci kedua hancurnya kapan? Tahun 70 Masehi. Iya, 70 Masehi. Saudara tidak akan pernah menemukan tulisan yang menyatakan bahwa bait suci yang kedua ini hancurnya tahun 75, tahun 80, tahun 69, tahun 71, atau tahun 65. Enggak pernah, saudara. Kalau saudara cek, semuanya merefer ke satu tahun, yaitu tahun 70 Masehi. Nah, kalau kita kurangkan 70 dengan 40 tahun, karena selama 40 tahun peristiwa-peristiwa yang aneh ini terjadi saat Yom Kippur dan tiap-tiap harinya, berarti tahun berapa Yesua mati? 30 30, Pak. 30 Masehi. Masehi. Sudah bisa lihat, ini tertulis di traktatnya Talmud loh, sampai hari ini. Sampai hari ini. Ini traktat Yoma. Puji Bapa Yahweh, kita dikasih anugerah, kita bisa searching dengan mendapatkan semua informasi secara lengkap dan sangat luar biasa. Saya bisa lihat. Hari Rabu itu, Pak. Hari Rabu. 14 Nisannya jatuh pada hari Rabu, tepat. Iya. Dan saya lihat, mengapa hal ini terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Karena Imamat 21 ayat 10 sudah menyatakan sebelumnya. Silakan Brother Enoch untuk membacanya. Imamat 21 ayat 10. Dan imam besar di antara saudara-saudara laki-lakinya yang di atas kepalanya telah diurapi minyak dan yang menahbiskan tangannya untuk mengenakan pakaian, ia tidak akan membiarkan kepalanya dan tidak akan mengoyakkan pakaiannya. Ya, ini peraturan, terima kasih. Ini peraturan yang ditetapkan Bapak Yahweh di dalam Imamat 21 ayat 10, bahwa imam besar tidak akan mengoyakkan pakaiannya. Pakaiannya pakaian apa dulu? Kita sudah tahu imam besar pakai pakaian apa namanya? Efod. Jadi efod itu tidak boleh sobek atau disobek. Kalau efod itu disobek, artinya tidak diterima. Efod itu artinya dia melanggar, dia menista ayat ini, betul kan? Mau dikasih tahu gak boleh dikoyakkan, dikoyakkan. Ya itu kan ngawur namanya. Berarti dia menolak ayat ini. Dan ini terjadi di dalam Matius 26 ayat 65. Silakan Brother Eno. Matius 26 ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan jubahnya dan berkata, "Dia telah menghujat. Mengapa kita masih membutuhkan para saksi? Lihatlah, sekarang kamu telah mendengar hujatannya." Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat, di detik inilah saat imam besar itu mengoyakkan jubahnya
Berarti dia menyatakan bahwa keimaman Lewi tidak berlaku. Itu maksudnya. Kalau keimaman Lewi tidak berlaku, maka keimaman siapa yang berlaku? Yesua, Pak. Yesua. Iya, melalui satu kata, yaitu keimaman Melkisedek. Sudah bisa lihat? Jadi detik itu kelihatannya cuman menyobek baju. Betul kan? Tapi di dalam alam spiritual itu merupakan transfer dari keimaman Lewi menuju keimaman Melkisedek. Saya bisa lihat siapa keimaman Melkisedek? Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Di depan kelihatannya kalau sudah lihat peristiwa ini, ya seperti disobek begitu aja, krek begitu. Tapi di dalam alam supernatural itu kode di mana imam besar sudah melanggar imamat 21 ayat 10b. Sudah bisa lihat, dan itu dilanggar, maka keimaman Lewi stop sampai di situ dan pindah ke Yeshua. Karena itu Yeshua adalah imam besar. Sudah bisa lihat, jadi prosesnya langsung berpindah ke situ. Dan setelah itu, imam besar itu menyatakan mereka menolak Yeshua, salibkan dia. Ditolak. Ya, Yahweh ditolak, saudara. Wah, nekat, saudara. Ya, kita tahu akibatnya. Ya, jadi Yom Kippur dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Jadi saudara jangan ambil keseluruhan. Yom Kippur itu adalah untuk dunia. Ya, maksudnya ini, Yom Kippur untuk dunia itu adalah Pesah, saudara. Ya, peristiwa Yom Kippur di mana tetesan darah itu harus ada di tutup perdamaian, ya. Untuk dunia, untuk saudara dan saya, untuk orang-orang goyim, itu adalah Pesah. Nah, pertanyaannya adalah kapan penggenapan Yom Kippur untuk Israel? Ya kan? Kapan penggenapannya? Jawabannya adalah Nanti sebelum Pak, pada saat Armageddon. masuk 144.000 1000 tahun orang Pak. Israel bertobat. ya, setelah paham, lihat pengajaran kode hari ke-7, bulan ke-7, tahun ke-7. So, harus lihat, saya sudah jelaskan di sini bahwa Yom Kippur untuk Israel itu terjadi setelah perang Harmagedon, sebelum kerajaan Israel 1000 tahun. Sudah bisa lihat? Ya, sudah bisa lihat. Ini kan luar biasa. Dari 3 gambar ini sudah bisa lihat. Perang Harmagedon ini, ya, perayaan apa? Terua Pak. Yom Teruah. Rosh Hashanah, Yom Teruah. Kemudian, ya, ada Yom Kippur, ya, dikuduskan dulu sebelum masuk di dalam perayaan Sukot. Sukot. Ya, Sukot itu adalah kerajaan damai 1000 tahun. Kerajaan Yeshua HaMashiach. Dan kita sudah bahas ayatnya ya dari peristiwa dari kode hari ke-7 bulan ke-7 tahun ke-7 itu yaitu pada saat di dalam Yesaya 27 ayat yang ke-9. Sebab itu dengan inilah kesalahan Yakub dapat ditutupi. Ya, inilah penggenapan Yom Kippur. Ya, saya bisa melihat di sini. Ini sangat dahsyat, luar biasa. Kita dapat pemahaman. Nah, kita kembali lagi sedikit sebentar ya. Mengenai 40 tahun sebelum kehancuran bait suci kedua. Ya. Saudara harus memperhatikan 2 pengajaran ini, yaitu lihat Israel, lihat Rapture, Haikala 2026, dan kode hari ke-7, bulan ke-7, tahun ke-7. 2 pengajaran ini integrated, saudara. Jadi saudara harus dengarkan kalau belum dengar. Ya, jangan malas-malas. Ya, kembali lagi. Kita akan melihat soal 40. Ya, 40 tahun sebelum
kehancuran bait suci kedua. Nah, saya berikan perhitungannya. Tadi kita bisa lihat, bait suci kedua dihancurkan Titus, Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Berarti kalau dikurangi 40 tahun, kita sudah tahu kematian Yeshua adalah tahun 30 Masehi. Jaraknya 40 tahun. Dan di sini Israel tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, hukumannya dikali 7 berdasarkan imamat. Imamat atau keluaran. Ya, saudara cari dalam pengajaran lihat apa Israel lihat rapture ya, yang di atas ya, yang saya beritahukan. Saya berikan lengkap di sana. Saya nggak ambil lagi pengajaran itu. Saudara yang harus cari sendiri. Jadi Kita perlu 40 Pak. di mana? Kita apa ulangan ya? Ulangan kalau nggak salah ya. Pokoknya kalau Israel nggak bertobat itu dikali 7. Nggak bertobat lagi. Imamat ya. Oke, terima kasih. Nggak bertobat lagi dikali 7 lagi. Double 7 saudara. Udah dikali 7 dikali 7 lagi. Ya, karena 40 tahun pertama Israel nggak bertobat, maka dikali 7. Nggak bertobat lagi dikali 7. Jadi totalnya selama 1960 tahun tidak ada pertobatan. Nggak ada pertobatan. Terbukti apa? Sampai hari ini loh nggak bertobat, saudara. Ini saya nggak ngomong untuk yang mesianik loh ya. Ini saya ngomong untuk secara general. Israel secara general. Oke? Tidak bertobat sampai hari ini. Dan itu dihitung dari mana? Dari sejak keruntuhan bait suci yang kedua tahun 70 Masehi. Tambahkan saja dengan tahun-tahun di mana Israel tidak bertobat, yaitu 1960, maka akan jatuh di satu titik, yaitu tahun 2030. Ya, dengan pengajaran kode hari ke-7, bulan ke-7, tahun ke-7, kita sudah temukan bahwa tahun 2030, 1 Tisri 5791 itu jatuh sabat, saudara. Ya, 28 September tahun 2030. Disitulah Israel bertekuk lutut, bertobat, ya, betul-betul dia akan diterima, ya, oleh Bapak Yahweh. Dan setelah itu peristiwa apa? Peristiwa kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi sebentar lagi kita sudah hampir memasuki 6000 tahun sejak ya kejatuhan Adam dan Hawa. Karena itu berjaga-jagalah, ya, ingat ya, berjaga-jaga. Karena perhitungannya luar biasa, saudara. Ya, dan hari ini kita ada di Oktober 11, ya, tahun 2024, kita sudah sangat mendekati untuk Harpazo. Ingat, ada 3,5 tahun masa anti Hamasya. Saudara jangan merasa, oh sekarang nyaman Pak, masih enak, betul. Tapi tiba-tiba, karena Rabi Saul menyatakan, saat mereka mengatakan damai-damai, dan tiba-tiba terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Yaitu apa? Harpazo akan terjadi. Ya, kita harus waspada, ya, kita harus waspada. Karena itu, siapa yang belum masuk dalam keselamatan, pintu keselamatan yang benar, ya, segera masuk. Ya, jangan keras hati. Namanya itu Yeshua, bukan Yesus. Ya, jadi kita harus paham. Dan namanya yang pemilik Shamayim itu adalah Yahweh, ya, bukan Allah. Udah, ya. Ini kan waktunya sudah makin mendekat, jadi lebih baik belak-belakan saja. Ya, haleluya. Jadi saudara harus betul-betul paham, ya. Karena ini penting sekali. Saya harus ulangin lagi bahwa Elohim Yahweh tidak membutuhkan sorga, tidak membutuhkan Shamayim. Elohim Yahweh nggak butuh. Siapa yang butuh? Kita. Ya. Manusia yang butuh, ya, saudara dan saya, Yosef Roy butuh, ya, Shamayim. Karena itu, ya kita mesti ikutin peraturannya. Yang punya rumah, jangan seenaknya sendiri. Ya, digonta-ganti nama pemilik rumahnya, ya, kacau balau. Jadi hati-hati, ya, segera ambil baptisan di dalam nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua Hamasya dan Ruah Yahweh Elohim. Belajarlah firman, daftar Elohim dengan baik dan benar, dan kemudian
penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh. Berjalanlah penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh. Saya mau membacakan satu ayat dulu, maksud saya Brother Henok, saya akan minta tolong untuk baca beberapa ayat sebelum saya akhiri dalam acara ibadah Yom Kippur 5785. Ya, sebelum saya akhiri, yaitu di dalam Yehezkiel 33 ayat 1 sampai 6. Yehezkiel 33 ayat 1 sampai 6. Silakan Brother Henok. Yehezkiel 33 ayat 1. Firman Yahweh kembali datang kepadaku, mengatakan, 2. Hai anak manusia, berbicaralah kepada semua keturunan dari bangsamu, dan berkatalah, pada waktu aku mendatangkan pedang atas suatu negeri, dan rakyat negeri itu mengambil seseorang dari antara mereka untuk dijadikan penjaga bagi mereka. 3. Ketika ia melihat pedang itu datang ke atas negeri itu, ia meniup sangkakala untuk memperingatkan mereka. 4. Dan siapa yang mendengar bunyi sangkakala itu, tetapi tidak mengindahkannya, jikalau pedang itu datang dan menghabisinya, maka darahnya akan ditanggungkan atas dirinya sendiri. 5. Ia yang mendengarkan bunyi sangkakala itu, tetapi tidak mengindahkannya, darahnya ditanggungkan atas dirinya. Namun ia yang mengindahkan peringatan itu akan menyelamatkan nyawanya. 6. Tetapi jika penjaga melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, sehingga umat itu tidak mendapat peringatan, ketika pedang itu datang dan mengambil nyawa salah seorang dari mereka, maka ia mati di dalam kesalahannya sendiri. Namun aku akan menuntut darahnya dari tangan penjaga itu. Ya, terima kasih. Kalau soal perhatikan ayat ini sebagai ayat penutup untuk hari ini ya. Saya lihat bahwa ada pedang yang datang. Itu kan zaman dulu, saudara. Nah, kalau zaman sekarang, kira-kira berupa Yeshua. Hah? Yeshua. Yeshua. Ini mengenai Yehezkiel. Ini kalau zaman dulu itu kan ada penyerangan, jadi dikasih tahu bahwa ada penjaga. Peluru kendali Nuklir, Pak. Nuklir. Peperangan, Pak. Peperangan. Nanti Hamasya ya, Pak? Nanti Hamasya. Bukan itu semua, saudara-saudara. Bukan. Yang dimasukkan pedang untuk zaman kita sekarang ini bukan itu. Ya. Lah kalau nuklir kan saudara mau lari kemana? Nggak bisa kan. Mau lari secepat-cepatnya, waktunya cuma 30 detik, mak belum hilang semua, ya kan? Menguap semua kan? Mana mungkin? Bukan itu. Yang dimaksudkan adalah apa yang kira-kira pedang itu sedang berjalan. Malapetaka, Pak. Bukan malapetaka. Murka. Bukan peringatan. Berita keselamatan. Firman Elohim, Pak. Peringatan. Pengajaran. Oh iya. Saya lihat pedang itu sebenarnya pengajaran yang akan membinasakan manusia-manusia Elohim. Nah, mumpung ini Yom Kippur, jadi kan Yom Kippur ini kan kita sudah banyak bahas tadi di atas mengenai pencurahan darah. Ya, betul kan? Pencurahan darah Yeshua Hamasya. Jadi saya mau tegaskan, ya, jadi jangan sampai saudara menyatakan, wah Pak Yosef Roy nggak pernah ngomong itu. Saya mau pertegaskan sekarang, ya. Saudara dengar baik, saudara tidak dengar, itu hak saudara. Ya, saudara punya hak pilih. Saya nggak bisa maksa saudara. Ya, saya juga nggak bisa datang. Wih, saya cekik saudara begitu. Kamu harus mengikuti saya, kan nggak bisa seperti itu. Loh, bagaimana? Lo lihat itu si Trivena ketawa ketiwi gitu. Ya kan nggak bisa. Saya cekik, bagaimana caranya? Ya kan nggak bisa. Tapi saya sudah ngomong sama saudara. Jadi jangan sampai nanti, wah Pak Roy nggak pernah, Pak Yosef Roy nggak pernah ngomong itu. Nanti malaikat Elohim Yahweh akan nulungin saya. Pernah ngomong saat apa itu namanya Yom Kippur 5785.
detik-detik terakhir sebelum selesai khotbah sudah ngomong sebelumnya, ya. Jadi darahnya tidak tertanggung sama saya. Saya sudah ngomong terlebih dahulu. Apa yang saya darah ya, Pak. ya saya nggak utang darah, ya kan? Ya darahnya tertanggung, ya bukan yang di sini. Yang di sini sudah baik-baik semua, puji Bapak. Mungkin yang di luar sono saya nggak ngerti. Ya, ya saya nggak ngerti ya. Pokoknya saya nggak mau nanggung darah. Wes, itu bukan urusan saya. Sudah ngasih tahu sama saudara terlebih dahulu. Ini yang saya mau kasih tahu. Ini kan mumpung Yom Kippur kan. Ini mengenai darah. Ya. Apa yang bisa bikin kita untuk masuk Syamayim? Darah Yesua. Yesua. Darah Yesua. Oh, darah Yesua, Bang. Pakai hitungan berapa persen? 100%. 100% ya. Ya, ojo ngomong 1000%. Oh, 1000% ya udah ada. Ya, itu kan hanya kamuflase saja ya. Oh, 1000%, 1.000.000%, 1 miliar% itu kamuflase itu. Sebenarnya kan 100% itu kan matematikanya seperti itu ya. Betul ya, 100% ya, saudara ngomong ya. 100% ya. Hanya darah Yesua ya. Amin. Ya. Karena kita tadi saudara-saudara sudah tak tunjukin. Ya kan? Bahwa dosa itu bisa ditransfer dengan ayam putih. Nah, itu dia, saudara. Ya kan, saudara sebelumnya kan nggak paham kan soal ngibarin ayam tadi kan ya. Nah, ya kan, jadi sudah saya kasih tahu sepenuhnya, saudara. Ya, jadi ini yang saya mau kasih tahu. Saudara sudah sepakat, saya sepakat bahwa untuk masuk Syamayim hanya darah Yesua. Hanya darah Yesua. Haleluya. Amin. Bukan air kudus, bukan banner kudus, bukan ayam kudus, bukan sapu tangan kudus, atau minyak kudus yang bisa bawa saudara masuk Syamayim. Saya bisa lihat? Jadi hati-hati saudara ya. Saya sudah nyatakan hanya darah Yesua ya yang sanggup membawa saudara dan saya masuk Syamayim. Bukan kudus, bukan ayam kudus, bukan sapu tangan kudus, bukan banner kudus, bukan minyak kudus. Ya, ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah percaya kepada Yesus HaMasiah. Saat kematiannya, saya kasih sapu tangan kudus dan saya bisa pindahkan ke Syamayim. Oke? Berarti orang yang mengatakan seperti itu, entah itu dia pakai air kudus untuk memindahkan orang itu ke Syamayim, atau memindahkan orang itu dengan menggunakan banner kudus, ayam kudus, minyak kudus, semuanya itu adalah penghinaan terhadap Yeshua HaMasiah. Saudara paham? Saudara paham? Paham. Ya. Tidak ada orang yang dengan darah memindahkan manusia di detik-detik kematian terakhir dengan menggunakan ayam kudus, minyak kudus, ya, bendera, banner kudus, sapu tangan kudus, perciin air kudus. Tiba-tiba dia langsung masuk ke Syamayim. Karena kekuatan kekudusan barang-barang kudus itu. Orang yang menyatakan itu, dia insult, dia menghina darah Yeshua HaMasiah. Apapun ceritanya. Ya, jadi saudara paham. Saya sudah sampaikan, terserah saudara. Oke, puji Bapak Yahweh. Haleluya. Saya berikan Haleluya, Pak. Terima kasih. Gerbang itu hanya terbuka dengan darah Yeshua. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, amin. Ya, haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Terima kasih. Sebelum saya doa untuk mengakhiri ini semua, saya beri kesempatan untuk Sister Elizabeth dan Brother Yedidya akan memberikan kesaksian. Silakan. Oke, sebentar Pak Yosef Roy. Halo Pak, selamat selamat Yom Kippur untuk semua. Saya
Saya punya kesaksian yang apa ya Pak, sebetulnya bersyukur sekali kepada Bapak Yahweh karena waktu kemarin itu kan minggu lalu kami berdua ada acara jadi tidak bisa mengikuti ibadah, tapi kami ikut lewat YouTube. Saya betul-betul terberkati dengan pengajaran Pak Yosef Roy, terutama yang ayat-ayat kitab suci yang terakhir itu yang mengatakan bahwa jadi saya kurang ingat pastinya, tapi ada beberapa orang ditempatkan oleh Bapak Yahweh bekerja sama untuk kebaikan kita, Pak, gitu. Untuk kebaikan kita yang beriman kepadanya. Nah, itu betul-betul saya rasakan. Saya memberikan kesaksian kepada Bro Yedidia, pertama kepada suami saya. Ya, bagaimana Bapak Yahweh begitu baik. Jadi saya sempat sedih, Pak, karena ada saya dikasih tahu oleh satu orang notaris. Jadi satu orang notaris ini menyampaikan kepada saya bahwa karena saya lulusan Universitas Indonesia, ada acara yang diadakan untuk memperingati 100 tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana ada beberapa lulusannya itu dipilih untuk menjadi narasumber dalam acara seminar. Lalu saya ditanya oleh teman saya sesama notaris, kamu nggak terpilih? Kami ada 21.000 Pak sekarang notaris Pak. Nah jadi kalau bisa terpilih di antara 100 itu pencapaian yang sungguh luar biasa. Nah saya bilang saya tidak dihubungi gitu. Tetapi di dalam hati saya sedih gitu Pak. Nah tetapi itulah ketika kita memohon Pak, Bapak Yahweh itu mengetahui isi hati kita yang paling dalam. Dan saya berdoa kepada Bapak Yahweh dan mengatakan, ini saya ingin jadi garam dan terang, Bapak Yahweh. Saya ingin mengajar di Universitas Indonesia, tetapi saat ini belum terbuka kemungkinannya karena saya bukan lulusan. Jadi untuk menjadi notaris itu harus jadi sarjana 1 dan sarjana 2, Pak. Dan itu dua-duanya kalau mau mengajar di UI itu dua-duanya harus dari UI, Pak. Nah, sarjana 1 saya bukan dari UI. Nah, saya janji sama Tuhan, Tuhan saya ingin jadi garam dan terang. Saya ingin mengajar. Walaupun tidak dibayar juga nggak apa-apa, karena talenta saya yang kau berikan di bidang hukum Tuhan. Gitu. Nah, kalau bisa saya juga ingin memberikan pengetahuan saya bagi orang-orang di Universitas Indonesia. Nah, singkat cerita, susunan organisasinya diganti, Pak. Nah, karena susunan organisasinya diganti, si ketua organisasinya yang baru ini, ketika mau pemilu, istilahnya sebelum diganti, kan ada pemilunya dulu, Pak. Dia menghubungi saya, kamu mau dukung saya nggak? Oh, saya mau dukung kakak, gitu. Oke, kamu dukung saya ya, gitu. Kamu mendaftar ya, kamu dukung saya ya, gitu. Nah, saya daftar, saya kasih buktinya ke dia, saya daftar, gitu. Lalu kemudian pada hari H-nya, seingat saya anak-anak sakit. Jadi kita berdua sibuk bawa mereka ke rumah sakit. Tapi dia menang, Pak. Dan dia tahu saya dukung dia, gitu. Lalu singkat cerita lagi, dia tiba-tiba diinfokan oleh teman saya, kenapa kamu nggak undang Elizabeth? Nah, habis itu Pak, tiba-tiba dia menghubungi saya, kamu mau jadi pembicara seminar di 100 notaris itu? Katanya gitu. Saya bilang saya mau gitu karena saya ingin ngajar gitu. Terpilihlah saya Pak di antara 100 dari 21.000 itu, terpilihlah di dalam 100 itu. Nah, kemudian itu minggu yang sama juga Pak. Saya untuk menjadi notaris ini saya bercerita, saya ingin menceritakan kebesaran Bapak Yahweh ya, bukan keberhasilan saya ya ataupun kesombongan, betul-betul bukan itu, tetapi bagaimana Bapak Yahweh mengetahui isi hati kita yang paling dalam. Saya udah lama ingin sekali terpilih menjadi notaris rekanan BCA Pak, tapi susahnya minta ampun Pak, karena BCA itu adalah bank swasta terbaik di Indonesia. Dan untuk menjadi notaris rekanan BCA itu harus melalui proses semacam sidang majelis gitu, Pak. Tiba-tiba dibukakan jalan yang sungguh luar biasa, bahkan tanpa melalui sidang majelis, klien saya
menunjuk saya menjadi notarisnya mereka untuk menangani transaksi dengan BCA. Padahal kan bisa saja notaris yang lain, Pak. Nah, tiba-tiba lagi klien saya sampaikan harus Elizabeth. Jadi notaris BCA-nya harus Elizabeth, dan kemudian BCA-nya menghubungi, langsung ditunjuk secara langsung, Pak, menjadi rekanan. Itu saya sampai terharu, menangis luar biasa, malam-malam bercerita kepada Bro Yedidia. Tuhan sungguh luar biasa. Saya nggak tahu saya mau apa lagi, karena Tuhan menaruh orang-orang untuk bekerja sama, untuk memberikan kebaikan bagi kita, orang yang berada di dalam tudungnya, orang yang beriman kepadanya. Dan satu lagi, Pak, yang sungguh luar biasa ya, saya betul-betul terharu luar biasa karena selama 11 tahun saya menjadi notaris, nggak pernah ada kayak begini-begini selama tanda tangan gitu loh, Pak. Jadi satu hari, Pak, saya sejak pindah ke Jakarta, dulu di Bogor, saya dulu rekanan Bank Negara Indonesia 46 BNI 46, Pak. Nah, pas saya pindah ke Jakarta karena saya sibuk melahirkan dan lain-lain, saya tidak urus untuk mendekatlah kepada BNI Jakarta untuk mendapatkan proyek. Lalu saya sampaikan kepada BNI, kemarin kan setiap tahun itu harus perpanjangan, saya karena sibuk melahirkan dan lain-lain, saya belum dapat proyek satupun. Jadi gini ya Bu Elizabeth, kalau kamu tidak dapat proyek lagi di tahun depan, kamu nggak bisa perpanjangan sama kami gitu. Hati saya sedih luar biasa, Pak. Kemudian saya dapat satu proyek, tapi karena asisten finance saya istilahnya lama memberikan penawaran, mereka akhirnya gagal kan. Dan saya kebetulan juga ada di luar kota, jadi saya sampaikan ya udahlah, itu bukan rezeki kita. Tapi tolong ya, kalau ada proyek BNI lagi kita harus serius, karena saya tidak akan bisa perpanjangan kalau tidak bisa dapat satu klien pun untuk proyek tahun berikutnya. Lalu tiba-tiba, Pak, klien saya kasih saya proyek, lalu saya sungguh-sungguh luar biasa karena nilainya juga material, nilai transaksinya. Lalu saya datang, dan itu betul-betul hari ini mau tanda tangan, hari ini harus siap. Kita datang ke situ, Pak, saya udah kasih tahu semua staf saya ya, ada 10 akte nih mau tanda tangan. Nah, itu dibagi-bagi dengan staf-staf saya pengerjaannya. Lalu saya datang duluan ke sana, staf saya datang belakangan untuk membawa dokumen-dokumennya. Lalu staf saya tidak ngeprint 10, Pak. Dia hanya ngeprint 8. Saya hanya bawa 8. Saya menangis, saya marah sama staf saya bilang, ini gimana kita mau signing, kamu nggak bawa dokumennya. Lalu saya berdoa, saya speak in tongue, Tuhan tolong bantu saya, ini gimana Tuhan, saya kurang 2 aktenya, tolong saya jangan dipermalukan di sini Tuhan, saya baru dapat 1 nih proyek ini Tuhan, kalau ini saya dipermalukan dan nama saya jelek di BNI, saya nggak bisa dapat proyek lagi, saya nggak bisa rekanan lagi sama Bank BNI. Akhirnya staf saya suruh ngeprint di tempat terdekat, saya jalanin terus, saya pura-pura lengkap semua dokumennya. Tiba-tiba anehnya, Pak, ini saya 11 tahun tangan juga sama bank, nggak pernah ada iklan-iklan, Pak. Jadi ketika pas saya tanda tangan, tiba-tiba adalah karyawannya mengiklankan produk asuransi, Pak. Ada lagi karyawannya, siapa lagi disuruh mengiklankan payroll di bank itu seperti apa dan lain-lain, sampai habis 1 jam. Sampai staf saya datang untuk kekurangan 2 dokumennya itu, Pak. Sampai akhirnya mereka nggak tahu kalau kita kurang dokumen dan lain-lain. Tapi seumur-umur saya signing dengan siapapun dan termasuk dengan bank, nggak pernah ada iklan-iklan semacam itu loh, Pak. Saya sampai bengok. Bapak Yahweh, kau sungguh luar biasa ya. Kok bisa ada iklan begini? Ada iklan payroll, ada iklan asuransi, ada iklan ini, iklan itu, sampai 1 jam, Pak, dimolorin sama Tuhan waktunya. Itu selama waktu yang berdekatan itu semuanya sungguh luar biasa. Jadi saya berdoa buat semua teman-teman Elohim, jangan ketika kita sulit, kita ini jangan putus asa, jangan kecil hati. Tuhan pasti bantu selama kita di dalam tudungnya.
Saya keluar dari rumah, saya pernah cerita sama Pak Yosef, saya tidak bawa apa-apa, saya hanya bawa satu koper. Tapi Tuhan pelihara dengan sungguh-sungguh luar biasa. Tangan saya sampai hari ini, apa ya, kita mau bangun rumah juga, kita ada duitnya, tapi kan sayang ya, maksudnya kita keluarkan semuanya untuk duit tunai. Tiba-tiba ada orang bank, mau nggak fasilitas gitu. Oh mau sekali fasilitas, akhirnya kita dipinjemin uang sama bank untuk menyelesaikan rumah dan lain-lain dan lain-lain. Jadi saya benar-benar Tuhan sungguh luar biasa, perlindungannya sungguh luar biasa. Ketika saya mendengarkan pengajaran Pak Yosef Roy yang minggu kemarin lewat YouTube, saya merinding terus Pak, karena itu betul-betul kejadian dalam hidup saya. Jadi itu kesaksian saya Pak, semoga memberikan kekuatan karena saya janji selalu sama Tuhan, saya mau jadi garam dan terang, dan semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, Elohim Yahweh luar biasa. Dia hidup, dia bergerak. Ya, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan tidak pernah timbul dalam pikiran, itu disediakan. Itu ajaib. Elohim Yahweh yang kita sembah adalah Elohim yang hidup, yang luar biasa. Ya, kedahsyatannya. Dan Elohim Yahweh punya banyak cara, ya, punya banyak personel, punya banyak hal-hal yang ajaib, ya, yang sanggup dikerjakan buat saudara semua. Ya, apapun yang saudara hadapi, situasi-situasi, ya, aktifkan malaikat-malaikat penjaga yang setia kepada Bapak Yahweh, ya, dan juga ingat loh, berjalan dengan Elohim Yahweh itu adalah covenant, perjanjian. Perjanjian itu hurufnya Tav, ya, angka gematrianya 400, dan piktografnya adalah 2 ranting yang disatukan. Ya, jadi bukan kehendak saudara sendiri, bukan kehendak Yahweh sendiri, tidak. Tetapi ada kerjasama, dan dari kerjasama itulah maka timbul keindahan-keindahan yang luar biasa. Amen. Terus semangat, puji Bapak Yahweh, dan fokus ya untuk mengumpulkan rewards yang semakin dahsyat, dan itu untuk kekal selama-lamanya. Amen. Sangat luar biasa. Puji Bapak Yahweh. Ya, terima kasih untuk Saudara Elizabeth, sangat memberkati. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh, dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Ya, kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur Engkau memberikan pengertian, kedalaman, dafar Elohim, supaya kami dapat memahami hatimu yang sangat luar biasa untuk memelihara manusia-manusia Elohim. Dan bagian kami boleh terus menggali, dan kami semakin cinta akan firman-Mu. Kami boleh mengecap kemanisannya, kami boleh merasakan impact-nya yang luar biasa. Dan impact ini akan menghasilkan rewards yang kekal sampai selama-lamanya. Sampai dalam Yerusalem yang baru. Menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Terima kasih Apa Yahweh, untuk kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan. Anugerah-Mu luar biasa. Kami mohonkan untuk setiap pasukan malaikat yang setia kepada Bapak Yahweh, para kerubim yang setia kepada Bapak Yahweh, melingkupi kami semua, menghancurkan semua kekuatan roh jahat yang mencoba untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pagari kami dengan pagar api dari Syamayim, dari takhta Elohim Yahweh, untuk melindungi kami seperti Bapak Yahweh telah melindungi Israel dengan tiang api dan tiang awan. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau sungguh dahsyat, Engkau ajaib, Engkau sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami ucap syukur, menyertai, memimpin, memberkati setiap manusia Elohim yang telah mendengar firman-Mu ini, dan semua orang yang bisa mendengarnya dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh
jatuh cinta kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan juga kepada firman-firman-Nya, berakar, bertumbuh, berbuah, dan terus hidupnya diperbaharui. Karakter-karakter yang lama dihancurkan, dan karakter-karakter HaMashiach terus ditumbuhkan. Terima kasih Aba Yahweh, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat di dalam peristiwa Harpaso, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya. Menjadi mempelai Yeshua HaMashiach, tinggal di Yerusalem baru sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Dalam nama Yeshua HaMashiach, yang percaya katakan, Amen. Haleluya. Haleluya. Bapak yang memberkati.